Halo guys, saya ingin bercerita terkait dengan kondisi Papua hari ini. Sebelum Papua terbagi menjadi 3 provinsi, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Pegunungan Tengah, jaringan kita di Wamena itu normal dan sangat bagus sekali. Jadi komunikasi dengan menggunakan internet waktu itu sangat bagus sekali. Kemudian dengan berjalannya waktu sampai pemerintah telah menetapkan daerah otonomi baru Papua Pegunungan, lalu pemerintah juga mengizinkan masuknya provinsi Papua Pegunungan dan sudah resmi dibuka kantor gubernur untuk Papua Pegunungan di Wamena. Sejak masuknya kantor gubernur di kota Wamena, sampai dengan hari ini jaringan kita di Papua Pegunungan itu mengalami kendala yang sangat signifikan. Harusnya setelah masuknya kantor gubernur di kota Wamena atau telah diresmikannya kantor gubernur di kota Wamena, seharusnya jaringan makin bagus dan jaringan makin stabil sama dengan kota-kota yang lain seperti di Jayapura dan daerah lain di Papua. Namun faktanya sampai hari ini adalah sejak masuknya kantor atau diresmikannya kantor gubernur sampai hari ini jaringan mengalami gangguan. Dan yang lebih parah adalah akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Jaringan hilang, bahkan juga mengalami kesulitan. Dan saya beberapa kali membuat video, itu gambarnya tidak ditampilkan, hanya suara saja yang ditampilkan. Itu disebabkan karena kurangnya atau lemahnya jaringan. Jadi sampai hari ini jaringan kita mengalami gangguan yang sangat luar biasa. Harusnya masuknya kantor gubernur dengan terjadinya perubahan pembangunan yang baru direncanakan oleh pemerintah. Dengan itu seiring dengan jalannya waktu, jaringan makin hari makin bagus, kemudian pembangunan makin hari makin bagus, tapi yang terjadi adalah dari masalah ke masalah. Setelah jaringan kita hilang, kemudian berbagai konflik terjadi. Yang paling parah adalah tanggal 23, tanggal 23 Februari 2023, yaitu beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Itu terjadi konflik yang luar biasa antara masyarakat dengan aparat. Sebenarnya aparat bisa menengahi persoalan itu, kemudian bisa menyelesaikan secara damai antar masyarakat, tetapi aparat justru membuat konflik di antara masyarakat. Dan akhirnya awal tahun 2023 telah terjadi konflik yang besar dan memakan korban jiwa. Sampai 14 orang bahkan lebih meninggal dunia. Jadi dari cerita-cerita ini saya mau mengatakan bahwa pembangunan datang itu dengan tujuan untuk memajukan daerah ini. Jadi masuknya daerah otonomi baru pun untuk memajukan Papua, bukan untuk mempersulit masyarakat, kemudian memperkeruh suasana, bukan itu. Tujuan pembangunan itu menolong masyarakat supaya masyarakat hidup damai sebagaimana jaminan undang-undang untuk